Hujan asam tiba-tiba menyapu seluruh kota. Jutaan orang kehilangan nyawa mereka dalam bencana ini. Dan sekarang hujan asam akan terjadi lagi. Mereka yang tidak memiliki persiapan, satu persatu mereka berlari untuk hidup. Korosi yang kuat, bahkan dapat melelehkan aspal, apalagi daging dan darah manusia. Bahkan mobil juga dengan mudah meleleh. Anak laki-laki di dalam mobil tidak tahu bahaya yang akan datang. Dalam sekejap, bayi itu berubah menjadi darah dan air dalam jeritan kesakitan. Setelah hujan asam, 3 orang ini untungnya lolos. Mereka berlari ketika sepeda motor yang mereka tumpangi mulai meleleh. Hujan asam bisa turun kapan saja. Jadi, mereka harus meninggalkan motor untuk berjalan. Dalam perjalanan untuk melarikan diri, seorang pria yang rusak oleh hujan asam meminta bantuannya. Tapi, mereka masih khawatir tentang diri mereka sendiri. Jadi mereka hanya bisa meninggalkan manusia itu untuk menghancurkan dirinya sendiri. Dan mereka melarikan diri sendirian. Pada saat ini, awan gelap di langit telah mendekati titik yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Keluarga yang terdiri dari 3 orang ini, baru saja menemukan tempat di mana mereka dapat melarikan diri. Tetapi mereka menemukan sekelompok pria bersenjata menghalangi pintu masuk. Dan mencegah siapapun untuk masuk. Bahkan menggunakan satu tembakan untuk membuat orang-orang menjauh. Parahnya lagi, perjalanan yang jauh membuat anaknya dehidrasi. Jika dia tidak segera minum air, dia bisa mati kapan saja. Sang ayah hanya bisa memegang botol air dan berlari di bawah hujan peluru. Untungnya, sebelum dia berlari jauh, dia menemukan sebuah rumah. Ayah masuk ke dapur dan menyalakan keran untuk mulai mengambil air. Saat itu, pemilik rumah sudah menodongkan pistol ke arahnya, mengetahui bahwa pria itu sendirian, dan hanya ingin mengambil air. Pemilik rumah menutup pintunya. Dia memberitahu pria itu, bahwa masih ada tempat di ruang bawah tanah. Sebelum memasuki perjuangan dengan pria di depan pintu. Saat itu badai, wanita itu ditinggalkan sendirian dengan anak itu, tanpa menunggu pria itu kembali. Namun pada akhirnya, pria itu memilih untuk tidak meninggalkan istri dan anak-anaknya, tanpa bersembunyi di ruang bawah tanah. Bahaya secara bertahap mendekat. Seluruh keluarga dari 3 orang ini, hanya bisa mempertaruhkan hidup mereka untuk melarikan diri. Tiba-tiba pria itu punya ide. Dia berlari ke samping mencari pelat besi yang berserakan di tanah. Pada saat-saat kritis, pelat besi bisa dilelehkan lebih lama. Dan saat ini hujan asam turun lagi. Pria itu menentang keamanannya, untuk melindungi istri dan anak-anaknya di bawah lembaran besi. Hujan asam dapat mencairkan segala sesuatu yang membuat manusia menderita. Saat dia maju, tangan pria itu telah berubah menjadi segumpal daging yang membusuk. Kulit kepalanya terkorosi dan mengeluarkan asap biru. Dia hanya beberapa langkah dari area aman. Tetapi sayangnya pria itu tidak tahan lagi. Istri dan anaknya bersembunyi di gua yang aman. Rintik hujan membasahi tubuhnya, membuat jantung istrinya berdebar kencang. Tapi bahayanya belum berakhir. Hujan asam menembus tebing dan menetes ke dalam gua. Mereka tidak punya pilihan selain masuk lebih dalam ke dalam gua. Sangat gelap di dalam gua, sehingga dia bahkan tidak bisa mengulurkan tangannya. Dan semakin dalam kamu pergi, semakin sempit ruang itu. Di dalam gua menunjukkan tanda-tanda keruntuhan. Sang ibu memilih untuk mengorbankan dirinya, untuk memberi putranya harapan. Dalam suara pengasingan, sang ibu akhirnya dikubur hidup-hidup di dalam tanah. Anak itu hanya percaya pada satu sinar cahaya. Anak itu perlahan merangkak ke depan. Setelah mengatasi semua kesulitan, anak laki-laki itu keluar dari gua dan matanya bertemu dengan kota yang dilahap oleh hujan asam. Orang tua yang melakukan segalanya untuk anak-anak mereka, hanya dapat mempercayai diri mereka untuk melakukannya sendiri.